Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah benar-benar sehat total. Amin Allahumma amin. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat semua dan terus semangat insya Allah. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Baik teman-teman yang baru bergabung di sini, yang belum subscribe, teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu penting, sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Semakin banyak subscribe itu semakin berkembang video-video saya. Kalau sudah berkembang tentang video-video saya teman-teman, itu juga menambah semangat saya untuk terus saya bikin konten, bikin video-video seputaran asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder teman-teman. Begini teman-teman, alhamdulillah. Hari ini, kali ini, dan di video kali ini teman-teman, Kang Andi Al-Fakir ya dikatakan ya saya yang banyak salah, banyak dosa. Saya minta maaf sebelumnya teman-teman. Untuk kali ini saya akan bahas kenapa sih orang yang penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder itu semua pada takut mati. Kenapa semua takut? Ini solusinya bila mana untuk penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic takut dalam kematian gitu. Ini solusinya teman-teman. Baik teman-teman, jangan di-skip videonya, tonton terus sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham, agar teman-teman tahu cara untuk menyikapinya teman-teman ya. Sekali lagi di sini teman-teman, saya juga bukan ahli, saya bukan dokter, saya bukan ahli obat, bukan ahli herbal teman-teman. Saya hanya sebagai mantan penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder teman-teman. Tapi saya bisa sembuh total alhamdulillah sampai saat ini teman-teman, sehingga saya menjadi mentor teman-teman, bukan karena obat, bukan karena herbal. Saya tidak makan obat, tidak minum obat, tidak minum herbal dan sebagainya. Saya sehat dan saya sembuh total itu dengan murni alami, tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Baik, next teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk video kali ini teman-teman ya, kita langsung ke poinnya saja. Kenapa sih untuk penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder itu rata-rata semuanya itu takut yang namanya M. Nah, orang bahasa sekarang bilangnya M, takut M ataupun takut meninggoy. Kenapa? Nih teman-teman ya, teman-teman fokus ke sembuh, teman-teman fokus ke sehat. Kunci teman-teman itu harus semangat. Nah, kenapa saya harus bilang seperti itu teman-teman? Kalau memang teman-teman, pertanyaan saya ini ya, teman-teman mau sembuh apa enggak? Mau pulih seperti dulu apa enggak? Mental kita mau menjadi mental benteng Takeshi apa enggak? Kita harus bisa keluar daripada lingkaran siluman ini apa enggak? Gitu. Nah, kalau kita memang mau sehat, mau sembuh total, mau pulih, biar kita lebih semangat lagi, stop untuk memikirkan masalah M. Itu saja. Kenapa? Semakin teman-teman memikirkan masalah M, itu walaupun teman-teman berusaha untuk namanya olahraga dan sebagainya, dijaga pola makan, dijaga 3-4 P-nya dan sebagainya. Kalau teman-teman pikirnya masih ke situ aja, percuma, teman-teman. Percuma. Kenapa dia percuma? Itu yang bikin membuat mental kita menambah down, teman-teman. Jadi, kalau seumpama teman-teman ya, kalau teman-teman mengatakan, iya, saya kan takut M, Kang. Jangankan teman-teman yang merasakan penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder, teman-teman. Buat orang normal pun juga, teman-teman ya. Semua orang di dunia ini, semua takut yang namanya M itu takut, teman-teman. Tapi, kenapa ya orang yang mempunyai penderita asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder itu sesuatu yang wajar kalau kita takut M, karena orang normal pun juga, gitu kan? Orang normal pun juga dia takut dengan yang namanya M, teman-teman. Dia takut. Loh kenapa? Tapi karena dia tidak punya NCT Psychosomatic Disorder, makanya dia bilang, dia ndablek. Dia bilang, ya udah saya abaikan lah, bodo amat lah. Begitu aja dipikirin. Itu orang-orang yang dikatakan yang waras, teman-teman. Nah, bagi kita yang penderita gangguan lambung, asam lambung GERD, NCT Psychosomatic Disorder, teman-teman, itu dipikirnya terlalu kencang, teman-teman. Dipikirnya terlalu lebih serius, bahkan bukan serius lagi, beribu-ribu rius, bahasa seperti itu, teman-teman. Nah, di situ teman-teman, kenapa sensasi itu bisa tumbuh dan timbul tidak hilang-hilang? Kenapa 24 jam? Bahkan yang dikatakan sampai benar-benar 24 jam setiap menitnya itu ada sensasi dan nggak hilang-hilang. Karena teman-teman, karena kita selalu fokus ke takut yang namanya M, takut begini, ujung-ujungnya M, apalagi lihat berita begini, lihat apalagi kalau ngedengar suara burung. Ada yang orang-orang dulu gitu kan,
suara burung apa yang namanya, suara burung gagak, suara burung apa tuh yang tanda orang yang dikatakan mu'em. Ada yang takut mendengar suara ambulan, ada yang takut mendengar suara tetangga meninggal. Diumumin di musola-musola itu, di speaker-speaker itu kan kadang innalillahi, itu langsung peng, aduh kenapa lagi nih dia meninggalnya, kenapa, dicari tahu nih. Orang yang punya penderita asam lambung GERD, NCTP psikomatis, itu dulu saya, dulu itu saya pribadi ya, teman-teman nggak seperti itulah, itu dulu saya. Ketika ini orang meninggal kenapa ya, oh dia sakit apa ya, itu dicari tahu. Waduh, jangan-jangan begitu. Nah, stop untuk seperti itu. Kenapa? Semakin kita takut ke situ, itu sensasinya nggak akan pergi, teman-teman. Sensasinya itu selalu apa? Selalu melingkari kita, selalu anteng ataupun betah sensasinya. Ya sensasinya itu dulu, apa itu mulu. Ya sensasinya nggak jauh dari cemas, khawatir, gemetar, ataupun tremor, keringat dingin keluar, perasaan gak enak, gundah gulana, pikiran gua kemana-mana, kan gitu. Akhirnya apa? Keliangan lagi, sesak lagi, ulu hati mengganjal lagi, perut begah lagi, terus persendian sakit lagi. Ya begitu aja. Kenapa? Karena dasarnya kita semua itu takut M. Karena yang mempunyai penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis, takutnya itu memang berlebih. Selalu dipikirkan. Kalau orang yang biasa-biasa, mereka juga takut. Kalau yang namanya M tuh takut, yang normal juga takut. Cuman ya dablek, masa bodoh, udahlah, ya udah takut seketika itu ya selesai gitu kan. Tapi kalau yang untuk penderita asam lambung GERD, NCTP psikomatis, itu kan begitu, ketika takut itu diperdalam, dijiwai sama dia, dihayati. Seolah-olah kita itu punya peran sendiri di situ. Waduh, ini begini. Jangan-jangan ini dia ngoceh sendiri. Itu yang punya penderita asam lambung GERD, NCTP psikomatis disorder gitu kan. Walaupun teman-temannya, kenapa? Ya wajar. Kenapa saya bilang bisa dibilang wajar? Orang yang punya penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis, takut M itu wajar, teman-teman. Kenapa? Karena kita punya trauma, teman-teman. Awal pertama kita masuk ke rumah sakit, awal pertama sensasi itu ketika datang, awal pertama kita mempunyai rasa yang nggak enak, dan itu sangat horor. Awal pertama masuk IGD bahkan 2-3 kali sampai puluhan, bahkan sampai setiap bulan, setiap minggunya kita keluar masuk rumah sakit dan sebagainya. Kenapa? Itu wajar, trauma dari situ. Ya mungkin ancaman buat dirinya tuh, kalau saya sakit jangan-jangan ujung-ujungnya M, ujung-ujungnya begini. Nah itu wajar, teman-teman. Nah untuk sekarang ini, teman-teman ya, saya katakan kenapa orang punya penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis itu takut M, sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena ketika disorder muncul kita takut M, teman-teman, karena itu ada sensasi, teman-teman. Ada sensasi, terutama sensasi jantung berdebar. Mengkirakannya bagi orang yang penderita asam lambung GERD, inisiatif, jantung berdebar, jangan-jangan jantung saya bermasalah, kan begitu, teman-teman ya. Nah terus juga dada sakit, jangan-jangan saya ini ada sesuatu yang masalah, tak begitu kan. Leher sakit, kepala juga nggak enak, sesak juga, aduh, pokoknya serba nggak enak, teman-teman. Nah itu selalu dikait-kaitkan dengan, jangan-jangan saya mendekati kematian, jangan-jangan saya hari ini terakhir. Selalu aja berpikirnya itu aja. Bukan ke yang lain, bukan fokus ke sehatnya, bukan ke sembuhnya. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, stop. Bila mana kita mau sembuh, kita mau sehat, mau bangkit seperti dulu lagi, teman-teman, stop untuk berpikir tentang masalah sensasi. Sensasi itu apapun sensasinya, kita terima dulu, teman-teman. Walaupun kita punya pikiran buruk, kita terima dulu pikiran buruknya. Tapi kita mengalihkan yang bisa menompang ataupun bisa mencegah. Oh iya, pikirannya begini, alihkan dengan caranya beraktivitas, teman-teman. Cari bukan scrolling ya, bukan cari-cari pengetahuan di handphone, jangan. Cari aktivitas-aktivitas yang lain yang untuk mengalihkan. Ya walaupun kita semua tahu kullu nafsin dha'iqatul maut ya, semua yang bernyawa pasti akan pergi ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi teman-teman ya, itu sesuatu yang wajar. Kalau kita pengen hilang dari sensasi tersebut, hilang daripada kecemasan dan kekhawatirannya, jangan berlebih untuk memikirkan masalah M. Abaikan masalah M. Kapan, gimana, itu bukan urusan kita ya. Urusan M itu, makanya kenapa kita selalu memikirkan masalah M, teman-teman ya. Ya, mohon maaf nih teman-teman ya. Dulu karena saya alamin begitu, yang dikhawatirkan setiap harinya tuh, oh jangan-jangan hari ini saya terakhir, jangan-jangan itu saya dulu, teman-teman. Jangan-jangan. Tapi nyatanya teman-teman, itu hanya gangguan ya, dikatakan gangguan pola pikir kita yang berlebihan. Itu hanya gangguan, dikatakan mohon maaf, gangguan kekhawatiran, kecemasan yang berlebih, teman-teman. Dan itu bukan hak kita, dan itu bukan ranah kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih cemas untuk memikirkan jangan-jangan M, takut M, selalu takut M, itu dikatakan mohon maaf teman-teman, stop.
Itu bukan ranah kita, ini urusan Tuhan, ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan Tuhan, bukan ranah kita. Stop untuk memikirkan ke situ, untuk berpikir ke situ, stop, teman-teman. Kenapa? Kita fokus ke sehatnya, fokus ke sembuhnya. Bila mana teman-teman ya di sini yang masih merasakan gundah gulana, masih punya perasaan gak enak, masih memikirkan terus masih memikirkan terus takut stop sekarang mah, udah. Kenapa? Karena itu bukan ranah kita, selesai udah. Nah, agar kenapa? Agar sensasi kita nggak muncul lagi, agar sensasi-sensasi yang lain yang nempel di tubuh, di organ tubuh kita nggak muncul lagi. Semakin teman berpikir ke kekhawatiran, takut itu sensasinya nggak akan pergi-pergi, awet teman-teman, awet gitu ya. Padahal kita sehat-sehat saja gitu, karena kita mempunyai psikosomatisnya, punya NCT-nya, apalagi punya disordernya, punya panic attack-nya. Itu semakin lama semakin awet teman-teman. Mas sekarang teman-teman ya, untuk yang teman-teman yang penderita asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder, stop. Ini request, saya nggak sebutin namanya. Kang bahas tentang takut masalah makanya sekarang saya bahas teman-temannya. Cara yang pertama itu yang lakukan, saya bebasin pikiran saya olahraga. Saya banyakin aktivitas, saya sering komunikasi bersama teman dan tetangga, sering saya berinteraksi, berkomunikasi untuk mengalihkan saya tidak memikirkan masalah Itu kunci pertama teman-teman. Kalau kita sudah terbebas untuk tidak memikirkan masalah itu sensasi tidak akan muncul teman-teman. Jadi stop untuk berpikir masalah, tuh jangan-jangan saya mau nih, jangan-jangan saya mendekati ini. Begitu contohnya gini, kita udah mau sehat, kita benar-benar mau sehat. Akhirnya saya menjalankan metode-metodenya. Saya akan jalankan metode-metodenya seperti jalan pagi, olahraga pagi. Nah, timbul nih, lagi enak-enaknya timbul sensasi datang. Sekitar dikatakan beberapa menit itu timbul ada kelayangan. Jangan-jangan apa yang terlintas di pikiran kita? Waduh, jangan-jangan saya mau nih. Jangan-jangan saya takut mendadak, takut begini. Nah, itu pokoknya teman-teman, bila mana teman-teman masih keluar sensasi itu, paksakan nggak apa-apa, tapi dialihkan. Tidak akan terjadi apa-apa. Dulu saya seperti itu teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Udah stop untuk memikirkan itu bukan ranah kita, bukan urusan kita. Kita mau urusannya apa? Ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk sembuh. Loh bagaimana? Apa solusinya? Solusinya sudah dijelaskan. Tonton video-video saya dari sebelumnya teman-teman. Sudah saya upload dari sensasi, dari kejadian bagaimana, dari pertama saya sakit sampai sembuh total teman-teman. Itu ada di video-video saya sebelumnya. Makanya teman-teman tonton sampai habis, jangan di-skip teman-teman. Kenapa? Biar teman-teman paham gitu teman-teman ya. Apa solusinya? Jalankan metode-metodenya. Gitu, jalankan metodenya. Apapun kondisi kita, gimana pun kondisi kita, belajar walaupun hanya kalau belum kuat ya dikit-dikit aja, sekitar ya 20 menit, 15 menit terus olahraga. Kenapa? Itu untuk menambah stamina kita, daya imun. Nah, daya imun supaya bagus. Sirkulasi darah juga ngalirnya juga normal teman-teman. Kalau sudah sirkulasi darah udah normal, teman-teman, aliran darah normal, oksigen pun akan normal. Ketika oksigen sudah normal, teman-teman, sensasi itu nggak mungkin awet, dia akan pergi. Walaupun dikatakan nih orang penderita asam lambung GERD NCT psikosomatis itu nggak boleh stres. Memang nggak stres. Mikirin apa sih? Mikirin utang? Enggak. Mikirin ini? Enggak. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin penyakit nggak kunjung sembuh. Seolah-olah begitu kan? Seolah-olah ini penyakit. Seolah-olah kita tuh sakit. Kita gundah gulana lagi, meratapi lagi, rebahan lagi. Tidurlah. Kapan kita mau geraknya? Stop sekarang begitu teman-teman. Kenapa saya rewel seperti ini? Saya kepingin teman-teman itu sembuh. Saya kepengen teman-teman itu sehat. Bukan ya teman-teman memang sehat, maksudnya seperti yang pola ya dikatakan badannya sehat, cuman pikiran kita yang nggak sehat itu. Kenapa? Karena orang yang punya penderita asam lambung GERD, NCT psikosomatis itu ya lebih dominan selalu berpikir tentang keburukan-keburukan. Contohnya sekian banyak sensasi yang timbul di organ tubuh kita, selalu berpikir tentang wah jangan-jangan penyakit ini. Contoh, orang yang penderita asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder itu teman-teman ya dulu nih saya nih dengar suara ambulan aja teman-teman, saya takut teman-teman. Ngedengar suara ambulan takut, ngedengar suara burung takut, mendengar suara orang yang dikatakan orang baru meninggal juga saya takut, mendengar suara pokoknya serba takut. Terus apalagi di malam hari tuh, jangan-jangan saya kejadian nanti jam 10, jam 12, jangan-jangan saya jam 2, jangan-jangan saya mendekati subuh ini udah, ya pikirnya kayaknya udah dikatakan, kayaknya udah berakhir nih kehidupan saya, udah berakhir. Seperti itu aja. Tapi nyatanya selama sekian tahun saya alami, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Itu hanya ilusi, hanya khayalan, hoax teman-teman.
Nah, kuncinya itu teman-teman yang saya alami teman-teman, berhentilah untuk memikirkan masalah M, berhentilah untuk memikirkan untuk masalah tentang penyakit berat, tentang penyakit kronis, selesai, udah nggak ada. Kita itu hanya penderita asam lambung, GERD, NCT, psikomatis disorder. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyakit teman-teman, tidak ada hubungannya dengan penyakit kronis ataupun penyakit berat, nggak ada hubungannya. Jadi hubungan kita, berperang kita dengan pola pikir kita, dengan mental kita. Pola pikir kita yang masih ada di lingkaran siluman, dan mental kita yang dikatakan masih mental gadungan teman-teman. Nah, biar kita nggak keliengan lagi, biar kita nggak begah lagi, biar kita nggak sesak lagi, biar kita ulu hatinya tidak mengganjal lagi, kerongkongan kita juga enak, napas enak, biar kita nggak keliengan lagi, biar leher juga istilahnya nggak tegang lagi, mata biar nggak buram lagi, karena itu semuanya faktornya dari stres pola pikir kita yang terlalu over teman-teman. Maka efeknya yaitu ke badan kita, banyak menimbulkan banyak sensasi. Makanya terkenalnya orang penderita asam lambung, GERD, NCT, psikomatis disorder itu 1001 sensasi. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu over, mental kita udah mental yang cemen, pikiran kita terlalu over. Ibaratnya handphone yang nge-lag teman-teman, karena kebanyakan memorinya nge-lag, udah nge-lag. Nah dari situ akhirnya apa? Dia dinetralkan lagi, ya kan, di flash lagi. Caranya apa? Berstep by step. Yang namanya nge-flash itu lama, gitu kan. Nah itu bertahap lagi teman-teman. Ibaratnya mobil kalau turun mesin nih, ya dia ngerayan lagi, belajar lagi, seperti kayak olahraga pagi, pola makannya diatur lagi, kan gitu. Terus banyak konsumsi buah-buahan, yang saya anjurkan buah pepaya sama buah melon gitu kan, sama semangka pada waktu itu saya konsumsi. Yang lainnya enggak. Kalau pisang boleh, tapi pisang ngepok Jawa orang bilang gitu kan, itu aman buat lambung dan sebagainya teman-teman. Nah dari situ kita harus belajar lagi dari awal lagi, dari pertama lagi. Saya mencoba teman-teman di situ, ternyata benar. Terus juga dengan caranya olahraga pagi itu teman-teman ya, itu sambil diisi mengafirmasi pada diri kita itu, saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya pasti bisa, saya sehat, saya kuat, saya bahagia, pasti bisa. Seperti itu aja. Jadi jangan khawatir. Untuk semua teman-teman, untuk penderita asam lambung, GERD, NCT, psikomatis disorder, ya apapun sensasinya, itu aman teman-teman. Dan itu bukan merupakan penyakit, bukan merupakan penyakit berat ataupun penyakit kronis, nggak ada itu hubungannya. Jadi itu semua sensasi bisa timbul karena dari pola pikir kita yang terlalu over. Bagi teman-teman yang masih punya rasa gemetaran, rasa cemas, perut begah, dada sakit, masih punya ketakutan, masih punya keleyengan, masih kepalanya matanya masih buram, terus napas agak sedikit sesak, jangan khawatir teman-teman. Teman-teman cukup tenangkan diri, atur nafasnya, ya kan, merelaksasi diri sambil minum air hangat, terus sambil dialihkan, sambil nepuk-nepuk ya, sambil joget-joget, sambil untuk mengalihkan ketika cemas itu datang. Ayo sambil untuk mengalihkan. Selesai itu kita buang pikiran-pikiran negatifnya, kita abaikan pikiran-pikiran negatifnya. Tapi insya Allah teman-teman ya, mungkin ya ada sebagian saya nggak bisa karena teman-teman belum jodoh, belum ketemu cara yang pas gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman ya, nanti akan bisa menemukan sendiri loh cara-cara yang pas bagaimana untuk sembuh tuh. Mungkin dari video-video saya ataupun dari kata-kata saya, mungkin dari sekian kata mungkin satu teman-teman yang bisa dijalankan metodenya. Siapa tahu dari salah satu metode dari saya teman-teman bisa mengamalkan, bisa menjalankan, ya mungkin dari situ bisa ada ridho dari Allah atau ada ridho dari Tuhan. Itu mungkin jadi jalan sabab, wasilah teman-teman bisa menjalankan metodenya sehingga sampai sehat dan sembuh total. Itu pun saya begitu. Sekian banyak metode-metode dari teman-teman saya, dari seorang dokter dikatakan ke saya jangan, karena dokter pun tersebut tidak menganjurkan pakai obat. Kamu harus melawan diri kamu sendiri. Makanya saya lawan. Caranya bagaimana? Olahraga pagi, terus juga mengabaikan pola pikir. Dan emang nggak gampang mengabaikan pola pikir. Kita harus benar-benar mengalihkannya. Kita nggak fokus ke sakitnya, nggak fokus ke sembuh, jangan terlalu ngotot, jadi biasa aja. Yang penting step by step. Itu teman-temannya, untuk menghindari agar kita tidak takut M ataupun tidak takut penyakit berat. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jadi contohnya banyak lah, mungkin banyak di sini ya mentor-mentor yang sudah sembuh total. Nggak tahu mentor bener apa nggak ngerti deh itu udah apa, hanya dia gimana ya nggak ngerti. Kalau saya alhamdulillah teman-teman ya, selama sekian tahun saya menghadapi penderita asam lambung, GERD, NCT, psikomatis. Saya hanya pengen berbagi buat teman-teman agar teman-teman nih ayo bisa pulih seperti saya, bisa sembuh total sehingga
tidak berasa yang namanya sensasi. Nggak, sekarang udah nggak ngerti lah namanya sensasi, udah nggak ini lagi, emang nggak kepengen itu teman-teman. Terus juga kita nggak makan juga nggak ada pantang dan sebagainya, karena benar-benar pulih sembuh total. Saya kepingin teman-teman juga di sini yang nonton video-video saya itu pengen teman-teman tuh sembuh seperti saya, bahkan teman-teman harus lebih sembuh daripada saya, harus lebih semangat daripada saya lagi. Ayolah teman-teman, saya pun juga dulu nggak suka yang namanya olahraga, nggak suka yang namanya apalagi bangun pagi dan sebagainya ya. Kalau nggak ada aktivitas mah males teman-teman. Ketika saya jalankan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ternyata olahraga tuh asik teman-teman, asik. Jadi bawanya happy aja, udah bawanya happy aja. Cobain deh, memang seminggu ya 2 minggu memang masih murung teman-teman. Ketika udah 3 minggu udah ada tuh happy-nya, udah kelihatan, ada kebahagiaan tersendiri walaupun kita pikirnya kemana-mana. Tapi kalau kita jalankan rutin itu sudah ada fresh sendiri. Kenapa? Saya percaya di situ. Ternyata hormon-hormon kita itu normal kembali dan bagus lagi. Imun kita juga bagus, dan itu memang benar-benar untuk menambah imun. Benar-benar sangat luar biasa. Olahraga teman-teman, apapun sakitnya, apapun penderitaannya, itu bisa mengurangi stresnya. Insya Allah. Itu teman-teman yang dikatakan untuk menghindari, apalagi kalau kita takut M. Sekarang stop, nggak usah takut-takut M lagi, nggak usah takut dengan penyakit-penyakit kronis, penyakit berat, nggak usah. Itu abaikan 3 hal. Takut M, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, abaikan. Bahasa bodoh, gablek, bodoh amat. Jangan dipikirin. Wong kita itu hanya penderita asam lambung doang. Itu bukan penyakit yang berbahaya, dan ini bukan penyakit teman-teman. Nggak usah, hanya kita ini perlu melawan mental kita yang dikatakan mental gadungan, masih mental kalengan, untuk menjadi mentalnya mental benteng Takeshi. Jadi kita masih ada di lingkaran siluman tersebut, kita harus pergi daripada lingkaran tersebut untuk melawannya. Caranya mengabaikan pola pikir yang buruk, buang masalah mengingat M, terus juga buang untuk memikirkan penyakit berat ataupun penyakit kronis gitu kan ya. Abaikan 3 tersebut, insya Allah teman-teman sensasi itu akan berkurang. Tapi dijalankan tetap metode-metodenya seperti olahraga, jalan-jalan, pergi ke hiburan. Ke hiburan itu kalau saya dulu ke sawah, ke hutan dan sebagainya. Itu yang penting pikiran tenang, hati senang. Itu yang saya cari. Karena untuk penderita asam lambung berat, NCT, boleh healing, boleh. Tapi yang sekiranya healing itu yang membuat pikiran kita tenang, hati senang. Itu obatnya nggak ada lagi. Kalau sudah pikiran tenang, hati senang, mau makan apa bebas, lambung aman, teman-teman. Itu mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Yang baik al-insanul makanul khotowan nisan. Saya manusia biasa, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makanul khotowan nisan. Saya manusia biasa, tempat saya salah dan khilaf, jadi mohon maaf ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.